Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Andini dengan NIM C1702066. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai skala pengukuran dan pengukuran variabel dalam mata kuliah metodologi penelitian. Nah, kita harus mengetahui variabel penelitian itu terlebih dahulu. Jadi, dalam sebuah penelitian, maka kita harus menentukan terlebih dahulu variabel penelitian, yang berarti variabel yang akan diukur, di mana variabel penelitian ini adalah suatu atribut, nilai, atau sifat dari objek penelitian, baik itu individu atau kegiatan, yang memiliki variasi tertentu antara satu objek dengan objek lainnya. Nah, umumnya variabel penelitian ini akan ditentukan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan digali informasi dari objek tertentu yang kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, pengertian variabel sendiri ini menurut Wikipedia adalah objek penelitian atau apa yang menjadi fokus di dalam suatu penelitian. Lalu di sini ada pengertian dari skala pengukuran. Skala pengukuran di sini adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam suatu alat ukur. Dengan menggunakan skala pengukuran, maka alat ukur yang akan digunakan akan menghasilkan data kuantitatif setelah proses pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif yang berupa angka-angka tersebut. Barulah kemudian ditentukan analisis statistik yang cocok untuk digunakan. Nah, di sini jenis-jenis skala pengukuran itu ada 4. Yang pertama yaitu skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang keempat yaitu skala rasio. Nah, di sini ada skala nominal, di mana skala nominal ini merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatan paling rendah di dalam suatu penelitian. Jadi skala ini hanya digunakan untuk memberi kategori saja, misalkan digunakan untuk memberikan label, simbol, lambang, atau nama pada sebuah kategori sehingga mempermudahkan pengelompokan data menurut kategorinya. Nah, di sini ciri-ciri skala nominal itu yang pertama yaitu kategorinya ini bersifat mutually eksklusif atau setiap objek ini hanya memiliki satu kategori saja. Yang kedua yaitu kategori data ini tidak memiliki aturan yang logis atau bisa sembarang. Contohnya, yang paling umum digunakan yaitu variabel jenis kelamin. Jenis kelamin yang membedakan yaitu seperti laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, hasil pengukuran tidak memiliki tingkatan tertentu. Artinya laki-laki ini tidak lebih tinggi dari pada perempuan atau sebaliknya. Dan biasanya ini diberi simbol angka sebagai pembeda. Misalnya jenis kelamin laki-laki diberi simbol angka 1, perempuan diberi simbol angka 0. Tapi di sini simbol angka ini hanya membedakan saja, tidak menunjukkan bahwa satu ini lebih besar dari 0 dan sebagainya. Nah, di sini ada skala ordinal. Ini merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan, di mana jarak dan interval antar tingkat juga harus sama. Jadi skala ordinal ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada skala nominal, karena skala ini tidak hanya menunjukkan kategori saja, tetapi juga menunjukkan tingkat. Di dalam skala ordinal ini, objek atau kategorinya disusun berdasarkan urutan tingkatannya daripada tingkatan rendah ke tingkatan tertinggi atau sebaliknya. Ciri-cirinya, yang pertama, kategori data ini saling memisah. Yang kedua, kategori datanya ini ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Yang ketiga, yaitu kategori data ini dapat disusun sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Contoh, pada variabel sikap seseorang terhadap suatu pernyataan. Sikap tersebut berupa setuju, sangat setuju, bisa biasa saja, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, pada variabel tingkat ini, dalam sebuah penelitian, kategori tersebut bisa disimbolkan dengan angka. Misalnya, angka 5 untuk sangat setuju, angka 4 untuk setuju, angka 3 biasa saja, angka 2 tidak setuju, dan angka 1 sangat tidak setuju. Nah, lanjut ke skala interval. Skala interval ini merupakan skala pengukuran yang biasa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak memiliki nilai mutlak. Seperti skala interval ini bisa dikatakan berada di atas skala ordinal dan nominal. Besar interval atau jarak dari suatu data dengan data lainnya memiliki bobot nilai yang sama, di mana besar interval ini bisa saja ditambah atau dikurang. Ciri-cirinya yang pertama, kategori data ini memiliki sifat yang saling memisah. Yang kedua, kategori datanya ini memiliki aturan yang logis. Kategori data ini ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Contoh, yang paling umum yaitu skala interval ini adalah suhu. Misalkan suatu ruangan memiliki suhu 0
Celcius. Ini bukan berarti bahwa ruangan tersebut tidak ada suhunya. Dan yang terakhir yaitu ada skala rasio, di mana skala rasio ini adalah skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa membedakan atau bisa diurutkan, memiliki jarak tertentu dan bisa dibandingkan. Di mana skala rasio ini merupakan tingkatan skala yang paling tinggi dan paling lengkap dibandingkan dengan skala-skala lainnya. Jarak atau interval antar tingkatan ini sudah jelas dan memiliki angka yang mutlak, di mana nilai 0 berarti benar-benar menyatakan tidak ada. Contohnya, tinggi badan Agung adalah 190 cm, sedangkan tinggi badan Pattinson adalah 95 cm. Pada situasi ini dapat dikatakan bahwa jarak tinggi badan Pattinson dengan Agung adalah 90 cm. Bisa juga dikatakan bahwa tinggi badan Agung 2 kali tinggi dari badan Pattinson. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai skala pengukuran dan pengukuran variabel. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.